Kadang, hukuman tidak datang dari luar. Ia datang dari gema hati nurani sendiri. Suara hujan jatuh di luar sana. Tetesannya menghantam atap seng, seolah waktu ingin mengingatkanku pada sesuatu yang berusaha kulupakan. Malam itu dingin, berat, salah satu malam di mana bahkan keheningan pun terasa memiliki bobot. Aku duduk di ruang tamu rumah lama ibuku. Rumah yang sama tempat aku tumbuh besar, tempat aku belajar berjalan, tempat aku pertama kali berdoa. Tapi sekarang, yang kulihat hanyalah dinding retak, furnitur tua, dan kenangan yang seolah menatapku kembali. Ibuku telah pergi 6 bulan lalu. Dan bersamanya, seakan ikut pergi segala hal yang dulu kusebut rumah. Rasa kehilangan berubah menjadi tergesa. Tergesa untuk menjual, untuk pergi, untuk memulai lagi. Aku pergi ke kantor properti diam-diam. Menandatangani berkas tanpa berpikir 2 kali. Dan ketika menerima uangnya, kukira beban di dadaku akan berkurang. Tapi yang kurasakan, justru sebaliknya. Saat itu juga, kusadari bahwa aku bukan menjual sebuah rumah. Aku menjual satu-satunya tempat di mana cinta tidak pernah menagih balasan. Namun aku diam. Berpura-pura semuanya baik-baik saja. Membeli pakaian baru, menyewa apartemen modern, dan berkata pada diriku sendiri, inilah yang dia inginkan. Tapi jauh di dalam hati, sesuatu perlahan mulai mati. 3 hari sebelum menyerahkan kunci, aku kembali ke rumah untuk mengambil beberapa dokumen. Kupikir hanya akan melihatnya untuk terakhir kali. Tapi angin, seolah telah menungguku. Saat kubuka pintu, udara hangat dan akrab menyambutku. Aroma sabun kelapa, kue di dalam oven, dan kenangan yang masih hidup. Jendela berderet. Jam dinding masih menunjukkan pukul 6.10. Waktu ketika dia biasa menyiapkan kopi. Untuk sesaat, aku bersumpah mendengar suaranya. Nok, pokoi yoketmu. Dunia di luar sana dingin. Aku tersenyum, tapi senyum itu cepat pudar. Gema kebohonganku sendiri lebih keras. Aku berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain. Lantai berderit di bawah kakiku. Dapur masih sama, hanya terasa lebih kosong. Kamar tidurnya tetap utuh. Spray putih, rosario di atas meja kecil, foto dia bersama ayahku. Aku duduk di tepi tempat tidur. Minatap Sikliling. Dan untuk pertama kalinya aku sadar, setiap benda memiliki cerita, cerita yang hampir kuhapus dengan sebuah tanda tangan. Ada sesuatu di dalam diriku yang berbisik, cari. Aku tidak tahu apa, tapi aku merasa, ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan padaku. Aku berlutut, melihat ke bawah tempat tidur. Dan di sana, sebuah amplop kekuningan, hampir tersembunyi oleh waktu. Kudiap debunya. Namaku tertera di sana, dengan tulisan tangan yang bergetar, tulisan yang akan kukenali bahkan dalam gelap. Miguel. Tanganku mulai berkeringat. Jantungku berdetak seperti seseorang yang baru saja melakukan kejahatan. Aku duduk lagi, menarik napas dalam-dalam, dan membuka amplop itu. Di dalamnya ada 3 lembar kertas yang dilipat dengan rapi. Dan sebuah foto lama, aku, masih kecil, memakai seragam sekolah, tersenyum dengan gigi ompong, berdiri di sampingnya sambil memegang kue sederhana dengan lilin bengkok. Tulisan di surat itu sudah pudar, tapi masih tegas. Anakku. Jika kamu membaca surat ini, berarti waktu telah membawaku pergi. Aku ingin kau tahu, aku tidak meninggalkan rumah ini sebagai penjara, tapi sebagai perlindungan. Perlindungan untuk hari ketika tergesa-gesa membuatmu lelah dan dunia melukaimu. Aku menelan ludah, terus membaca, sambil gemetar. Aku tahu kamu tidak menyukai tempat ini. Aku melihat di matamu keinginan untuk pergi. Dan itu tidak apa-apa, sayangku. Dunia ini terlalu luas untuk dikurung oleh ketakutan seorang ibu. Tapi ada sesuatu yang belum kamu pahami. Yang kita warisi bukanlah batu bata, melainkan kenangan, berkah, dan cinta yang tersimpan di antara dinding.
Air mataku jatuh bahkan sebelum aku selesai membaca. Dan jika suatu hari uang terasa lebih penting daripada perasaan, Bakla ini dan and gatla. segala sesuatu yang dijual dengan rasa bersalah akan kembali dalam bentuk kerinduan. Surat itu terlepas dari tanganku. Aku menatap langit-langit. Kipas tua berputar perlahan, seakan mengikuti napasku yang terputus-putus. Dia tahu. Entah bagaimana, dia selalu tahu apa yang akan kulakukan. Dan meskipun begitu, dia telah memaafkanku bahkan sebelum aku bersalah. Aku tetap diam di sana. Tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Matahari mulai terbenam, dan cahaya keemasan masuk ke dalam kamar. Butiran debu menari di udara seperti berkah yang turun perlahan. Tiba-tiba aku sadar, aku masih bisa memilih. Kuambil telepon. Kuhubungi pembeli rumah itu. Kujelaskan, kuminta waktu, kucoba membatalkan kontrak. Tapi sudah terlambat. Dokumen sudah ditandatangani. Rumah itu bukan milikku lagi. Yang kurasakan hanyalah kehampaan mutlak. Seolah aku telah menjual hatiku sendiri, dan kini mencoba membelinya kembali. Aku berlari keluar, menuju tanah itu, untuk terakhir kalinya sebelum dihancurkan. Gerbangnya berkarat, halaman dipenuhi daun kering. Dan di sana, di tengah tanah yang gersang, aku melihat sesuatu tumbuh, setangkai melati kecil. Aromanya menamparku dengan kenangan. Itu aroma pelukannya. Aroma yang sama yang selalu kurasakan setiap kali dia memelukku setelah aku berbuat salah. Aku jatuh berlutut, menangis seperti anak kecil. Dan di tengah tangisan itu, sesuatu di dalam diriku pecah, tapi indah. Seolah hatiku sedang dibersihkan. Kugunakan sebagian uang hasil penjualan itu. Aku pergi ke panti asuhan yang dulu diam-diam dia bantu. Kuberikan donasi tanpa nama. Tanpa penjelasan. Hanya selembar kertas kecil bertuliskan. Dari seorang ibu, untuk semua ibu. Kini, tanah tempat rumah itu berdiri telah menjadi taman komunitas. Orang-orang datang untuk menanam, berbincang, dan bernapas. Dan setiap kali aku lewat di sana, aku merasakan angin menyentuh bunga-bunga melati. Seolah dia masih di sana, mengingatkanku bahwa cinta tidak pernah mati, ia hanya berubah bentuk. Bingkai berisi suratnya kini tergantung di dinding ruang tamuku. Bukan sebagai kenangan bersalah, tapi sebagai penuntun. Tak ada yang lahir dari cinta yang bisa dijual. Dan tak ada yang dijual yang bisa kembali suci. Itulah kata-kata terakhirnya. Dan juga pelajaran pertama yang mengajariku arti sejati dari nilai. Sekarang aku tahu, warisan ibuku bukanlah rumah itu, melainkan kemampuan untuk merasakan, memaafkan, dan memulai kembali. Dan, dengan caranya sendiri, dialah yang membeliku kembali. Jika kisah ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, itu karena jiwamu mengenali gema kebenaran. Jangan abaikan. Berlanggananlah ke kanal ini. Dan berjalanlah bersamaku melalui kisah-kisah yang menyembuhkan hal-hal yang tak terlihat. Karena kadang, hidup hanya mengembalikan apa yang berani kita hadapi. Dan setiap video di sini adalah pintu yang terbuka menuju penyembuhan itu. Klik, berlangganan, dan lanjutkan perjalananmu. Episode berikutnya mungkin saja adalah cerminan dari kisah hidupmu sendiri.